Selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan setiap kita kesempatan untuk menjajaki setiap hari-hari kita, untuk kita menapaki setiap bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan kita tahu bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah kesempatan. Dan pada malam hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita juga untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita pergunakan waktu ini untuk kita belajar bersama-sama. Hari ini tema yang kita akan bahas bersama-sama adalah mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa di tahun 2023 ini sudah berjalan selama 2 bulan. Dan sekarang kita sudah memasuki di bulan Februari. Kalau kita ingat tentang bulan Februari itu sangat identik dengan istilah bulan kasih sayang. Dan itu dirayakan oleh seluruh dunia, di mana orang menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang dikasihinya, dan pada orang-orang yang dikasihi oleh mereka. Saya tidak tahu mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah memberikan kado yang spesial atau sudah menerima kado yang spesial dari orang-orang yang kita kasihi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau berbicara tentang kasih atau berbicara tentang mengasihi, kita tentu pasti akan berusaha untuk mencari tahu dan mengenal orang yang kita kasihi, orang yang akan kita tunjukkan kasihnya kita itu kepada dia. Entahkah itu pasangan kita atau orang tua kita, sahabat atau rekan-rekan yang terdekat dari kita. Entahkah kita masih bersama dengan mereka atau kehadiran mereka maksudnya di lingkungan bersama dengan kita, ataupun bagi mereka yang sudah tidak bersama dengan kita. Entah itu bisa berbicara tentang jarak atau juga mungkin karena mereka memang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita tetap bisa menunjukkan kasih kita kepada mereka, menunjukkan rasa kasih kita kepada mereka. Kalau dengan masih bersama kita akan berusaha untuk memberikan kasih kita dengan wujud-wujud tertentu. Kalau kita ingat istilah anak zaman sekarang tuh love language begitu ya, itu sangat terkenal di kalangan anak muda. Entahkah itu tentang bagaimana orang mengasihi dengan memberi, give quality time gitu, word affirmation, physical touch, dan act of service, dan lain sebagainya. Kalau kita mengetahui bahwa pasangan atau orang yang kita kasih itu misalnya bahasa kasihnya serving gifts misalnya, kita pasti akan memberikan kado yang terbaik kepada pasangan kita, seperti itu. Atau kalau kita tahu bahwa pasangan kita ternyata bahasa kasihnya itu quality time, maka kita pasti akan memberikan waktu kita kepada dia, menyediakan waktu kita untuk bersama-sama dengan dia. Kita pasti berusaha memenuhi apa yang menjadi bahasa kasih yang ada pada pasangan kita. Tentu pasangan yang sudah pantas yang mendapatkannya seperti itu. Seperti pasangan suami istri dan lain sebagainya, ataupun kepada orang tua dan sahabat kita. Tetapi ataupun kita menunjukkan kasih kita kepada orang yang tidak lagi bersama dengan kita. Misalnya orang tua, misalnya karena jarak dan waktu, jadi kita tidak bisa bersama, tentu kita tetap masih bisa menunjukkan kasih kita. Kita bisa menanyakan kabar kepada mereka, terus kita berkomunikasi secara di media sosial seperti itu, meskipun terbatas. Tetapi kita masih bisa mengungkapkan rasa kasih kita kepada mereka. Ataupun mungkin kepada mereka yang sudah meninggal. Tentu itu memang mereka tidak bisa merasakannya lagi, tetapi karena bentuk kasih kita mungkin kita seringkali mengenang tentang apa yang telah terjadi bersama-sama dengan mereka. Kita ingat pesan-pesan yang mereka sampaikan kepada kita untuk kita lakukan, atau bahkan ada banyak orang juga yang melakukan misalnya apa yang menjadi permintaan terakhir orang yang ia kasihi sebelum ia meninggal. Nah, itu adalah bentuk-bentuk
kasih kita kepada orang yang di sekitar kita maupun yang sudah tidak bersama dengan kita. Tentu di bulan-bulan ini kita juga punya momen seperti itu. Tetapi saya juga setuju bahwa mengasihi orang yang kita kasih itu tidak hanya di momen-momen tertentu. Saya setuju bahwa kita harus mengasihi itu setiap waktu kita. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain kita tanpa harus melihat momen-momen tertentu. Dan itu yang kita tunjukkan kepada orang di sekitar kita, kepada orang yang kita kasihi. Lalu pertanyaan bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di momen-momen seperti ini, apakah kita sempat berpikir, apakah selama ini kita sudah mengasihi Allah sesuai dengan yang Ia kehendaki? Kalau kita berbicara tentang hukum kasih, kita sangat familiar sekali sebagai orang Kristen. Hukum yang terutama dan yang pertama, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Artinya, kasih kepada Allah harusnya menjadi hal yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan manusia yang tidak boleh dilupakan. Dan kedua hal ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Mengasihi sesama tetapi juga mengasihi Allah. Bahkan mengasihi Allah menjadi yang terutama dan yang pertama. Nah, kalau kita berbicara tentang mengasihi, terkadang kita akan berusaha mencari berbagai alasan mengapa kita mengasihi orang lain. Bahkan kadang ada orang yang mengatakan bahwa ia mencintai orang lain tanpa alasan. Bahkan ada orang-orang yang seperti itu begitu. Tetapi akan menjadi sebuah ironi bagi kita sebagai orang percaya kalau kita tidak mengasihi Allah. Padahal kita tahu bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Allah. Sebagai anak Tuhan yang dikasihi, kita tentu perlu menunjukkan kasih kita kepada Allah secara konkret. Lalu pertanyaan bagi kita, bagaimana kita harus menunjukkan kasih itu kepada Allah yang tidak kelihatan itu? Dan apa yang Allah mau kita lakukan sebagai bentuk kasih kita kepada Dia? Mari saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan kita pada malam hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Saya rindu mengajak kita untuk membacanya secara silih berganti. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-31. Saya akan membacakan ayat yang ke-15. Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-16 seterusnya sampai ayat yang ke-31. Kita silih berganti. Di bawah judul atau perikop di atas, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Silakan. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya,
dan diam bersama-sama dengan Dia. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nas yang kita baca pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian percakapan Kristus bersama para murid di perjamuan terakhir. Nah, percakapan ini terjadi setelah Yesus membasuh kaki para murid pada waktu itu. Jadi ini merupakan percakapan terakhir Yesus bersama para murid. Nah, di dalam percakapan ini Yesus memberitahukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Baik tentang apa yang akan dialami oleh dirinya maupun yang akan dialami oleh para murid pada waktu itu. Nah, Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi pada waktu itu sudah mencari dia kemana-mana. Jadi pada waktu itu, kalau istilahnya kita zaman sekarang, Yesus itu sudah menjadi buronan orang-orang Farisi pada waktu itu. Banyak orang Farisi mencari dia, bahkan mengarahkan banyak orang untuk mencari Yesus, untuk menangkap Yesus dan mengadili Yesus. Dan ini Tuhan Yesus tahu bahwa perjamuan terakhir itu adalah momen terakhir ia bersama-sama dengan para muridnya. Sehingga ia memberitahukan, sehingga di dalam momen ini Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata perpisahan kepada para murid. Tetapi tidak hanya kata-kata perpisahan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, tetapi juga tentang penghiburan atas apa yang akan terjadi kepada para murid pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus di momen ini telah mempersiapkan sebenarnya para murid untuk menghadapi segala sesuatu setelah mereka tidak lagi bersama dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat momen ini, sebenarnya ini momen yang sangat menyedihkan bagi para murid pada saat itu. Karena Yesus yang menjadi figur di dalam kehidupan mereka tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka. Bahwa Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan para murid, bahkan akan diserahkan untuk dibunuh. Nah, tentu para murid pada waktu itu di dalam kondisi kegalauan, bertanya-tanya tentang kepastian ketika mereka mengikut Yesus. Bahkan tentang status mereka. Apa yang akan terjadi setelah Yesus meninggalkan mereka? Nasib mereka seperti apa setelah mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus? Nah, di dalam momen ini ada beberapa hal yang penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya. Di dalam percakapan, di dalam perjamuan terakhir ini. Yang pertama yaitu tentang konsep kasih kepada Kristus. Kalau kita membaca di dalam ayat firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus berulang kali mengulang-ulang tentang frasa mengasihi aku dan melakukan segala perintahku. Itu ditemukan di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-21, yang ke-23, bahkan yang ke-24. Jadi kalau Tuhan Yesus ini menyampaikan ini berulang-ulang, ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Yesus mengatakan kepada murid, jikalau mereka mengasihi Dia, seharusnya mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada mereka.
Tentu ini merupakan konsep yang menarik ya untuk dibahas kita bersama. Kalau kita berbicara tentang perintah, kalau di dalam kehidupan kita biasanya kata-kata ini sangat terkait dengan kekuasaan, power, atau tuntutan, atau aturan. Kita seringkali menemukan kata ini di antara relasi misalnya di dalam kehidupan kita seperti bos dan karyawan dan lain sebagainya. Artinya kata perintah di dalam bagian ini sebenarnya seringkali kalau kita temui bersifat legalis. Artinya begitu. Dan ini sangat familiar sekali dalam kehidupan kita. Jadi biasanya orang melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan oleh karena perintah. Jadi sangat legalis. Ya saya melakukan ini ya karena perintah. Ya ada konsekuensi dan ada sebab akibat yang harus saya lakukan seperti itu. Dan jarang sekali kalau orang itu melakukan sebuah perintah yang didasarkan oleh kasih. Kasih kepada bosnya misalnya seperti itu. Kalaupun ada unsur kasih ketika seseorang melakukan segala sesuatu, itu tentu pasti didasari oleh kasih yang ia bangun atas satu pekerjaan. Atas satu pekerjaan yang ia senangi. Tetapi bukan kepada orang yang memberikan perintah biasanya. Ia melakukan sebuah perintah, ya mungkin ya karena dia seorang karyawan. Yang melakukan apa yang diperintahkan. Ya karena ia membutuhkan gaji dan lain sebagainya. Berbicara tentang perintah biasanya sangat legalis di dalam kehidupan kita. Atau kalau berbicara tentang kasih. Kasih biasanya sangat terkait dengan ketulusan. Biasanya. Makanya tadi saya bilang bahwa ada orang yang mengatakan bahwa saya mengasihi kamu tanpa ada embel-embel apapun misalnya begitu. Saya sangat tulus mengasihi kamu tanpa alasan dan lain sebagainya. Sangat perasaan. Makanya ada orang yang mengatakan demikian. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengasihi lalu dikaitkan dengan perintah itu sangat jarang kita temui seperti itu. Karena mungkin konsep ini bisa benar bisa salah. Kalau kita di dalam relasi kasih kepada sesama, kita melakukan perintahnya itu karena kita mengasihi dia. Itu mungkin bisa terjadi kepada seorang pacar gitu ya, atau ia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan pacarnya kepada dia. Tetapi itu bisa benar bisa salah. Tetapi kasih kepada Allah di dalam bentuk melakukan perintah itu bukan merupakan hal yang salah, tetapi merupakan sebuah kebenaran yang mutlak. Mengapa? Karena di dalam perintah Allah itu mengandung sebuah kebenaran yang mutlak. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala perintahku. Artinya ini sama juga mengatakan bahwa kalau kamu mengasihi aku, maka kamu harus hidup sesuai dengan kebenaran. Karena apa yang diperintahkan Allah adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, kalau para murid pada waktu mengasihi Allah, maka seharusnya kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang sesuai dengan perintah Tuhan. Bukan hanya kebenaran yang relatif, tetapi kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kebenaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya jika ada yang mengaku itu sebagai kebenaran tetapi bertentangan dengan firman Tuhan, maka sudah pasti itu bukan sebuah kebenaran. Itu adalah hal yang pertama yang Allah sampaikan, yang Kristus sampaikan kepada para murid tentang konsep kasih. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala firman-Ku, yaitu hidup di dalam kebenaran. Kemudian hal yang terpenting yang kedua yang disampaikan oleh Allah, yaitu mengungkapkan janjinya kepada para murid setelah kepergiannya. Yang pertama yaitu adalah roh kebenaran. Kita dapat membaca hal ini di ayat 16, 17, dan 26. Tentang roh kebenaran yang dijanjikan oleh Allah. Penolong yang lain. Artinya bahwa Kristus itu memang juga sebagai penolong bagi kita sebagai umat manusia. Tetapi
Roh Kudus juga yang dikirimkan oleh Bapa merupakan juga penolong yang lain bagi para murid pada waktu itu, yang dijanjikan untuk hadir di tengah-tengah para murid untuk menolong mereka, roh kebenaran. Kemudian kedua, apa yang dijanjikan oleh Kristus pada waktu itu, yaitu mereka akan berjumpa kembali dengan Kristus. Sekalipun mungkin pada waktu itu mereka mengetahui bahwa seringkali Kristus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan. Tetapi di sini Kristus berjanji bahwa mereka akan berjumpa kembali. Nah, berjumpa kembali di sini ada dua bentuk pengertian yaitu berjumpa kembali secara real setelah kebangkitannya dan berjumpa kembali bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Bahkan di dalam bagian ayat 19, 21, 23 kita bisa membaca di sana bahwa Kristus menjanjikan bahwa setiap mereka yang percaya akan tinggal bersama dengan Bapa. Ketika mereka mengasihi Kristus, melakukan segala perintah yang telah mereka dengar, maka mereka juga akan tinggal bersama dengan Dia, tinggal bersama dengan Bapa. Kemudian yang ketiga yang dijanjikan juga adalah damai sejahtera yang tidak pernah ada, yang tidak pernah didapatkan di dalam dunia. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-27. Kalau kita melihat janji yang pertama tentang roh kebenaran, itu digenapi oleh Tuhan setelah kebangkitannya dan setelah di hari Pentakosta. Kemudian kalau kita melihat janji yang kedua, memang pada waktu sebelum Kristus bangkit, Kristus menampakkan diri kepada para murid. Itu merupakan janji yang telah digenapi juga kepada para murid bahwa pada akhirnya para murid dapat berjumpa kembali dengan Kristus. Dan yang ketiga, damai sejahtera. Kalau kita membaca di Yohanes pasal 20, ayat yang ke-19 dan 21, di sana dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, dari kedua hal ini, tentang melakukan segala perintahnya dan janji-janji yang Kristus berikan, ini merupakan dua hal, dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Ini merupakan penghiburan bagi para murid pada waktu itu, dan tentu bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai para murid pada waktu itu, kehilangan sosok pemimpin, kehilangan Kristus bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Bisa jadi mereka akan kembali ke dalam kehidupan mereka semula, mereka akan menelayan, mereka akan menagih pajak dan lain sebagainya. Tetapi pada bagian ini Tuhan mau agar para murid tetap melanjutkan pelayanan mereka. Cara hidup mereka ketika bersama-sama dengan Kristus dan menyatakan kebenaran, menyatakan kesaksian kepada dunia bahwa Kristus adalah jalan kebenaran. Sekalipun mereka akan menghadapi banyak hal kesukaran ketika mereka melakukan kebenaran itu. Bahkan itu juga dinyatakan oleh Tuhan. Bahwa akan ada penolakan yang akan mereka alami ketika mereka menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia. Bahkan mereka akan mengalami penganiayaan. Dan oleh karena itu, Kristus memberikan penghiburan kepada mereka. Jika mereka melakukan kebenaran, maka Roh Kudus atau roh kebenaran itu akan mengingatkan mereka, akan menguatkan mereka untuk melakukannya. Dan Kristus juga menjanjikan untuk kehidupan kekal, hidup bersama dengan Bapa di sorga. Dan damai sejahtera yang diberikan, yang tidak dapat ditemui di tengah-tengah dunia. Damai sejahtera itu mungkin waktu di tengah-tengah dunia mereka juga sudah pernah rasakan. Tetapi damai sejahtera itu akan tetap mereka rasakan sampai mereka berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu firman Tuhan ini apa kaitannya dengan kehidupan kita? Tentu ini juga menjadi peringatan dan penghiburan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan pertanyaannya memang, apakah kita telah mengasihi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita?
Apakah kita telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya? Dan mungkin kita pada masa ini sama seperti murid Kristus, masih di dalam kegalauan. Kita mungkin pertama takut untuk hidup di dalam kebenaran. Takut menunjukkan kebenaran di tengah-tengah dunia. Ketika kita melakukan kebenaran, ada dua tipe orang. Yang pertama, kita hidup untuk kebenaran itu sendiri. Jadi kita merasa bahwa kalau kita sudah melakukan kebenaran itu di dalam diri kita sendiri, kita sudah merasa cukup. Tidak peduli orang lain melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Kita apatis dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Kita tidak peduli, kita tidak menegur. Itu tipe orang yang pertama. Tetapi orang yang kedua yang memang dengan sengaja bahkan mungkin tidak melakukan sebuah kebenaran di dalam hidupnya. Ia mengetahui bahwa itu kebenaran. Ia sendiri pun ia tidak melakukan kebenaran itu. Mungkin di dalam kehidupan secara rohani, dalam spiritualitas atau di dalam ritual sering melakukan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita tidak menunjukkan kebenaran. Kalau kita demikian, maka dapat dipastikan bahwa kita belum mengasihi Allah dengan cara hidup kita. Karena jelas dikatakan di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan sebuah kebenaran. Maka kita akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan untuk kita yang merasa takut di dalam melakukan kebenaran, mungkin karena takut dikucilkan orang lain, mungkin karena takut orang lain akan menjauhi kita karena kita menyatakan kebenaran kepada orang lain. Firman Tuhan hari mengatakan kepada kita, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hiduplah di dalam kebenaran dimanapun kita berada, sebagai bentuk kita mengasihi Allah. Mengapa? Karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya. Ia akan memberikan damai sejahtera kepada kita ketika kita melakukan kebenaran. Bahkan ia memberikan satu pengharapan sehingga kita dapat tinggal bersama dengan Bapa, kita dapat tinggal bersama dengan Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam kekekalan. Jadi berbahagialah kita yang melakukan kebenaran. Entahkah itu di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, kita menunjukkan kebenaran. Di tengah-tengah dunia, kita menunjukkan kebenaran. Dan kita menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Dan tetapi celakalah kita jika kita dengan sengaja hidup tidak di dalam kebenaran. Artinya kita tidak mengasihi Allah. Dan kemudian di bagian yang terakhir, ini ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasihi Allah. Yang pertama yaitu mengetahui segala perintah Allah dengan membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mengetahui tentang perintah Allah kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Entahkah kita membaca dan merenungkannya setiap hari? Ataukah kita mendengarkannya di dalam kebaktian dan di dalam ibadah-ibadah? Kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan adalah sumber dari kebenaran. Tentu ketika kita membaca, kita minta pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang dapat menyatakan kebenaran itu kepada kita. Yang kemudian yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Memohon hikmat dan kepekaan agar kita dapat membaca firman Tuhan dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Merenungkan siang dan malam artinya dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada hari yang kita tidak mengasihi Allah. Kita belajar firman Tuhan dan kita belajar untuk melakukannya. Itu yang bagian terakhir, menjadikan kebenaran sebagai gaya hidup kita. Memohon kekuatan daripada Roh Kudus. Kalau kita tanpa Roh Kudus memang kita akan sangat sukar untuk melakukan kebenaran. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan hari ini, Roh kebenaran itu akan memberikan kita kekuatan untuk melakukannya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita
agar kita senantiasa mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya di momen kasih sayang ini kita tidak melupakan kasih kepada Allah. Sekalipun kasih kepada sesama juga kita harus lakukan. Tapi yang terutama pertama, kasihlah kepada Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami tahu bahwa kami sangat sukar mengasihi Tuhan yang tak terlihat. Tetapi firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kami. Mengingatkan dan menjelaskan kepada kami bagaimana kami mengasihi Allah yang tak terlihat itu secara konkret. Yaitu dengan kami melakukan perintah-perintah-Mu, hidup di dalam kebenaran. Tuhan, kami tahu bahwa secara pribadi kami tidak sanggup melakukannya. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu menuntun, mengajarkan dan menguatkan kami untuk dapat melakukan kebenaran itu. Sehingga kami dapat merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kami hidup di dalam anugerah dan pengharapan akan penantian untuk berjumpa dengan Tuhan di satu saat kelak. Kami serahkan seluruh hidup kami sebagai orang percaya ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.